Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perlindungan. Amin. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Ibu pada materi pendidikan agama Islam. Masih mengenai bab 5, meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Anak-anakku sekalian, melanjutkan mengenai meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah pada minggu-minggu yang lalu, maka sekarang dilanjutkan dengan pada awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Haritsah, bekas budaknya. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam. Setelah itu, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Anak-anakku sekalian, setelah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun melalui surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 dan surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarganya di rumahnya. Setelah selesai makan, ia pun menyampaikan maksudnya. Tiba-tiba Abu Jahal menghentikan pembicaraan Nabi dan mengajak orang-orang untuk meninggalkan tempat. Keesokan harinya, Nabi kembali mengundang keluarganya. Setelah makan, Nabi pun menyampaikan maksudnya dan kembali Abu Jahal mengacaukan suasana dan mereka yang hadir pun tertawa. Dalam keadaan riuh itu, Ali bin Abi Thalib bangkit dan berkata,
"Wahai Rasulullah, saya akan membantu Anda. Saya adalah lawan bagi siapa saja yang menentangmu." Anak-anakku sekalian, gagal mengajak kerabatnya, Nabi pun mengalihkan dakwahnya kepada masyarakat Quraisy. Ia naik ke Bukit Safa dan menyeru manusia. Orang-orang pun berkumpul dan Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba Abu Jahal berteriak, "Celakalah engkau, wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami?" Nabi Muhammad SAW hanya terdiam sambil memandangi pamannya. Sesaat kemudian turunlah surat Al-Lahab. Dakwah Nabi mendapatkan tantangan dan perlawanan dari Quraisy. Nabi dan sahabat-sahabatnya diejek, dicaci, dan disiksa. Tidak cukup sampai di situ. Mereka juga membujuk Nabi dan menawarkan kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Setelah ejekan, siksaan, dan ancaman tidak dapat mencegah dakwah Nabi. Orang-orang Quraisy memboikot Nabi dan sahabat-sahabatnya. Untuk menghindari siksaan, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Abisinia. Anak-anakku sekalian, setelah orang-orang Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi, ia pun mengalihkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy. Nabi mencoba mengajak orang-orang Taif, namun ia ditolak, bahkan diejek, diusir, dan dilempari. Nabi tidak berputus asa. Ia terus menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berziarah ke Mekah setiap tahunnya. Dakwah Nabi mendapat sambutan dari orang-orang Madinah dan Nabi pun mengadakan perjanjian Aqobah atau pertama dan kedua. Setelah perjanjian Aqobah kedua, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Dakwah Nabi di Mekah berlangsung selama 13 tahun. Selama itu Nabi Muhammad SAW menanamkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan akhlak mulia. Nilai-nilai ketauhidan ini membuat Nabi dan sahabat-sahabatnya tangguh menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan serta tetap bersemangat menyampaikan kebenaran. Demikianlah anak-anakku yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita akan berjumpa lagi di materi yang lain. Mudah-mudahan kalian semuanya dengan belajar mengenai meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah ini bisa banyak menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, sehingga hidup kalian akan lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan-kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.